hadis-hadis hukum tentang muamalat, tentang muamalah. Idan al-farqain al-ahadis al-ubudiyah al-ibadah wal muamalah. Hadis itu ada dua sifatnya diantaranya. Ada hadis yang bersifat terhadap ibadah, ada hadis-hadis yang bersifat muamalah. Nah, jadi pembahasan kita tentang hadis-hadis ahkam tentang muamalah. Baik. Madah yang pertama yang akan kita bahas tentang hadis-hadis ahkam itu terkait tentang al-ahwal asy-syahsiyah. Al-ahwal asy-syahsiyah. Saya akan coba menampilkan dulu PowerPoint-nya. Sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, ahadis al-ahkam fil muamalat. Hadis-hadis ahkam fil muamalah, tentang muamalah. Nanti kita bahas hadis-hadisnya, dan wajib untuk para mahasiswa itu menghafal hadis minimal 3 hadis, minimal 3 hadis tentang yang berkaitan dengan subtema muamalat. Nah, yang akan kita bahas itu tentang al-ahwal asy-syakhsiyah. Ini pertemuan pertama kita. Al-ahwal asy-syakhsiyah. Apa itu ahwal syakhsiyah? Ada yang tahu ahwal syakhsiyah itu apa? Bab pertama, Ustaz, ya? Naam. Al-mabhasul awwalu anil ahwali asy-syakhsiyah. Bab yang pertama yang akan kita bahas al-ahwal asy-syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah itu bisa kita fahamkan tentang hukum-hukum kekeluargaan. Hukum keluarga. Nah, qadiman lam yastakhdim al-fuqaha hadal mustalah wa innama kanu yatluquna isman khasan ala kulli mawdu' yata'allaqu bil mabadi al-hukumiyah wal ahkam asy-syamilah lil usrah. Nah, jadi para ulama terdahulu itu menggunakan kalimat al-ahwal asy-syakhsiyah itu dimutlakkan secara umum. Hanya saja beberapa ulama kekinian yang sebut dengan ulama mu'asirin itu menyebutkan isman khoson ala kulli mawdu', penamaan secara khusus yata'allaku bil mabadi al-hukumiyah wal ahkam asy-syamilah. Jadi ahwal syakhsiyah di sini asy-syamilah lil usrah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, begitu. Jadi yang akan kita bahas di bab yang pertama ini tentang hadis-hadis ahkam muamalah tentang hukum keluarga. Nah, hukum keluarga di sini sebagaimana disebutkan di dalam beberapa kitab fikih, al-awwalu kullu ma yata'allaqu bizawaj wa ahkamuhu wa ma yatarattabu alaihi min mahrin wa maskanin wa nafaqatin wa ila akhar. As-sani kullu ma yata'allaqu bit-talaqi wa ahkamihi wa atharihi min nafaqatin wa iddatin wa ghairiha. As-salis kullu ma yata'allaqu bi ahkamil irsi wa fil fiqhi yata'allaqu alaihi ahkamul faraid. Nah, kita simpulkan yang pertama yang akan kita bahas di setengah semester ini. Di setengah semester ini yang akan kita bahas terkait tentang al-ahwal asy-syakhsiyah di sini adalah yang pertama fiqhul munakahat, fikih tentang nikah, pernikahan. Ya, jadi yang akan kita bahas sekarang adalah hukum tentang nikah. Nah, nanti kalian membuat kelompok, membuat makalah. Yang pertama berkaitan dengan munakahat, kemudian berkaitan dengan jinayat, dan berkaitan dengan nikah al-mut'ah wal masailah. Nikah mut'ah dan permasalahannya, bagaimana nikah mut'ah itu, hadis-hadisnya, kemudian sejarahnya, kemudian apakah boleh
nikah mut'ah dilakukan sekarang atau diharamkan atau bagaimana, silahkan nanti kalian membuat satu makalah dan membuat satu tim ya. Ini semuanya ada berapa orang? Kita sudah 14 mahasiswa-mahasiswi Ustadz. Oh iya, nanti dibuatkan dari 14 mahasiswa di sini membuat tiga kelompok. Satu kelompok berapa orang silakan, itu mekanismenya bisa diatur. Kemudian judul yang mau diambil silakan, mau fikih tentang nikah, mau jinayat, mau nikah mut'ah ya. Ana akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu fiqhul munakahat, fikih munakahat. Di sini mencangkup ahadisu fin nikah. Bagi kalian nanti yang akan membahas tentang fikih munakahat, yang harus pertama-tama kalian bahas, silakan dicari. Ini sudah ada hadis-hadisnya, bisa menggunakan Maktabah Syamilah atau Jami Qadim Al-Haramain atau Gawami Al-Kalim, atau menggunakan di Google juga bisa, cari di Google hadis-hadis. Akan tetapi wajib untuk menyantumkan referensi, karena ini bukan lagi tingkat SMA ya, udah mulai masuk S1 itu harus referensinya harus jelas. Jadi bukan hanya mencari di Google. Boleh mencari di Google, akan tetapi tahridnya harus jelas. Hadis-hadis yang kalian cantumkan, yang kalian cari nanti harus jelas riwayatnya siapa, kemudian di dalam kitabnya kitab apa, nomor hadisnya berapa, dan sebagainya. Di sini ada yang sudah bisa menggunakan Maktabah Syamilah atau belum? Gimana? Ada yang sudah bisa menggunakan Maktabah Syamilah atau Maktabah Syamilah? Ada yang tahu apa itu Maktabah Syamilah? Web itu nggak sih, Set? Web untuk cari-cari tentang hukum gitu. Itu Maktabah Syamilah itu aplikasi hadis itu ya. Oh, jadi belum ada ya. Saya belabas. Jadi nanti kalian cari hadis-hadis tentang fin nikah, tentang nikah, bagaimana kedudukannya dan yang lainnya. Kemudian mahram, mu'abbad, wal mu'aqqad. Ikhtar alaikum an mabhas anil mahram, al mu'abbad, wal mu'aqqad. Ya. Mahram, al mu'abbad, wal mu'aqqad, pasangan atau yang haram untuk dinikahi yang bersifat mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Mahram itu apa? Suatu yang diharamkan ya, yang tidak boleh dinikahi itu siapa saja. Nah, yang tidak boleh dinikahi itu ada dua sifatnya, ada mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad, misalkan mahram selamanya tidak boleh dinikahi, seperti siapa? Ibu. Iya, ibu, bapak, anak ya, bibi, nenek, kakek ya, itu mu'abbad. Mu'aqqad siapa? Yang terikat. Jadi mahramnya itu mahram bersifat mu'aqqad, yang bersifat adanya ikatan sementara. Contohnya seperti apa? Istri saudara. Ya. Tante. Tante. Apa bahasanya? Bukan. Jadi sifatnya sementara begitu. Sifatnya sementara. Adik ipar ya, misalkan. Kakak ipar. Istri kakak ya. Ya, dulu boleh menikahi langsung, adik kakak dinikahi langsung boleh. Tapi sekarang sudah diharamkan. Jadi adik ipar itu sifatnya mu'aqqad. Bil waqt. Laisa abadan atau mu'abbad. Ya, jadi ketika kita menikah dengan kakaknya, maka kita haram menikah dengan adiknya. Namun ketika kita bercerai atau kakaknya meninggal, istri kita misalkan kakaknya meninggal, maka kita boleh menikah dengan adiknya begitu. Ya, itu dinamai dengan mu'aqqad. Kemudian ar-radha'ah. Nanti kalian juga bahas tentang ar-radha'ah, penyusuan yang dimaksud dengan haram menikah dengan saudara sesusu begitu. Ya. Nah, haram menikah dengan saudara sesusu. Namun bagaimana kasusnya nanti ketika kita tidak tahu menikah
dengan istri, ternyata istri kita saudara sesusu, kemudian sudah punya anak. Nah, itu pun nanti kita bahas, dan kalian coba cari-cari referensi terkait ar-radha'ah. Kemudian al-khitbah. Mekanisme khitbah itu seperti melamar, ya. Jadi kalian melamar, bagaimana cara-cara untuk melamar perempuan. Jadi melamar itu bukan perempuan kepada laki-laki, bukan. Islam sudah mengatur al-khitbah minar rijal ilan nisa. Di khitbah itu adalah dari laki-laki kepada perempuan, begitu. Khitbah, bagaimana mekanismenya. Kemudian bagaimana status wanita yang sudah dikhitbah, gitu. Nanti dibahas. Kemudian hukmun nikah fil internet. Nah, hukmun nikah fil internet. Bagaimana hukum nikah menggunakan internet? Ya. Ya, seperti zaman sekarang ada masa pandemi misalkan. Masa pandemi di sini nggak mungkin untuk berkerumun, apalagi menikah misalkan dengan orang dari Jakarta menikah dengan orang luar, misalkan dari di sini orang luar, orang mana tadi? Lampung, Ustaz. Nah, Lampung dengan Lampung, ya tidak mungkin untuk datang ke Lampung, begitu kan? Atau istrinya orang Jakarta, ikhwannya orang Lampung, dari Lampung tidak mungkin untuk datang ke Jakarta misalkan, dikarenakan ada PPKM dan sebagainya, begitu. Nah, bagaimana hukum nikah di internet, boleh tidak? Nah, begitu ya, nanti dibahas oleh kalian. Ya, itu bagian pertama, bab pertama fiqhul munakahat. Ya, jadi ini tema-tema pembahasannya, subtemanya ini, ya. Tentang hadis-hadis nikah, mahramu abad dan mu'aqqad, pernikahan saudara sesusu, tentang khitbah, tentang hukum nikah di internet online, hukum nikah secara online. Itu tentang fiqhul munakahat, fikih tentang pernikahan. Kemudian yang keduanya, ini bab yang kedua, hukmut tolak pemasa iluhu, hukum talak dan permasalahannya. Nah, tadi yang pertama fikih munakahat. Siapa yang mau ngambil tema fikih munakahat silakan. Ya. Kemudian yang kedua hukum talak, hukum talak dan permasalahannya tentang talak. Pertama at-talak, tentang talak, cari hadis-hadisnya tentang talak. Kemudian al-khulu, apa bedanya tolak dan khulu? Khulu. Ya, khulu apa khulu? Lupa, Ustaz. Ya, yang lain, coba yang lain. Suaranya mana yang lain? Khulu apa itu khulu? Kalau di Sunda khulu itu kepala ya. Khulu. Ya. Khulu itu permintaan talak dari istri kepada suami, itu namanya khulu. Ya. Jadi kalau suami ke istri namanya tolak, menalak. Kalau dari istri kepada suami khulu namanya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ya. Kalau tolak dari suami meminta talak kepada istri, kalau khulu dari istri meminta talak, meminta cerai, meminta pisah kepada suami. Jadi istrinya yang meminta, maka wajib untuk memberikan maharnya, begitu. Nah, istamir al-mabhasu as-salisah asy-syurutu as-sihah at-talaq wal khulu. Bagaimana syarat-syarat sahnya tolak dan hulu? Nanti ada hadis yang mengatakan tolak dan hulu itu tidak sah ketika sedang adanya amarah. Ketika amarah besar, maka suami atau istri meminta talak dan atau hulu, maka itu tidak sah. Kemudian bagaimana syarat-syaratnya? Nah, itu nanti kalian coba dibahas. Bagi kalian yang ingin mengambil tema pokok hukum tolak wa masailuh, hukum tolak dan permasalahannya. Kemudian yang keempatnya ar-raj'ah, ya, ar-raj'ah, rujuk. Rujuk itu dijelaskan apa rujuk secara singkat saja. Rujuk itu apa? Rujuknya
Rujuk itu apa? Kemudian rujuk yang boleh itu ada berapa kali? Dan rujuk itu terbagi kepada berapa bagian? Nah, dalam hadis, dalam Al-Quran juga ada bahwa rujuk itu terbagi kepada dua bagian. Ada rujuk yang bersifat rujuk ba'in, ada juga roja'an, ada ba'in. Ada rujuk yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Rujuk yang diperbolehkan itu maksimal 3 kali rujuk. 3 kali rujuk. Kemudian setelah berpisah 3 kali itu sudah haram rujuk. Dan bagaimana ingin kembali lagi? Jadi seorang suami menalak istri, rujuk lagi 1 kali talak. Kemudian talak lagi 2 kali talak, rujuk lagi. Kemudian talak lagi sudah 3 kali mentalak, maka tidak boleh rujuk lagi. Namun lama kelamaan keduanya ingin rujuk lagi. Nah, itu bagaimana caranya? Nanti dibahas tentang bab atau subtema ar-rujuk. Kemudian yang selanjutnya, hukum tolak dan permasalahannya ini tentang al-ila wa zihar wal kafaroh. Mengila, menzihar, dan kafaroh. Seorang suami ketika suami berkata kepada istrinya, anti kamisli zahri ummi, itu ungkapan-ungkapan orang-orang dahulu ya. Az-zihar, kafaroh. Seorang suami sudah mengila, seorang suami sudah berkata bahwa tidak ingin menggauli lagi istrinya. Nah, ungkapan itu kan tidak jelas apakah mencerainya atau bagaimana begitu. Nah, itu nanti dibahas hadis-hadisnya apa, dan hadis-hadisnya banyak. Di Bulughul Maram juga bisa dilihat di sana ya. Jadi kalian nanti bisa merujuk kepada kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab hadis yang sudah disusun secara fikih, Riyadhus Shalihin dan yang lainnya, itu sudah banyak hadis-hadisnya. Kemudian kifaratnya itu bagaimana juga ada. Al-li'an, saling melaknat, suami istri saling melaknat, atau suami istri nanti saling menuduh berzina. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, itu dibahas dalam tema yang kedua, hukmut talak wa masailuhu, hukum talak dan permasalahannya. Nah, di sini nanti kalian, siapa yang ingin mengambil tema hukum talak dan permasalahannya ya. Kemudian yang selanjutnya al-iddah. Di sini ada iddah. Kalian bahas juga secara ringkas iddah bagi wanita yang sudah ditalak misalkan. Iddah wanita yang sudah ditalak, berapa kali iddahnya? Kemudian wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, berapa kali iddahnya? Kemudian wanita yang dimana wanita tersebut sedang hamil, istrinya sedang hamil, kemudian ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya, ya, berapa lama iddahnya? Atau ada juga kasus Bang Toib misalkan. Bang Toib. Tahu Bang Toib? Kenapa disebut Bang Toib? Nggak pulang-pulang, Ustaz. Nah, tidak pulang-pulang ya. Namanya mafqud. Fi ilmil fiqhi yusamma mafqudun. Nah, jadi suami yang hilang, yang tidak pulang-pulang itu dalam ilmu fikih disebut dengan mafqud. Suami yang hilang, ya, mafqud. Al-mafqud az-zawaj alladhi la raji' ila imratihi atau ila zaujatihi. Mafqud itu adalah suami yang sudah hilang, tidak ada kabar, tidak memberi nafkah lagi kepada istri, kepada anaknya, sehingga bingung untuk istrinya, ini bagaimana statusnya? Apakah statusnya suami dikatakan meninggal, dikatakan tidak ada, dikatakan bercerai, atau apa, bagaimana, tidak jelas begitu. Suami sudah tidak ada lagi, tidak ada kabar, tapi tidak ada kabar meninggal dan tidak memberikan nafkah dan yang lainnya. Maka disebut dengan mafqud. Bisa dipahami tidak masalah atau istilah mafqud? Ya, gimana bisa difahami istilah mafqud dalam ilmu fikih? Mantap. Bisa Ustaz, Ya. insyaallah. Ya, baik. Mafqud
Jadi idahnya berapa begitu? Istri yang suaminya mafkud, suaminya pergi entah kemana begitu, merantau entah kemana, sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan misalkan, tidak pulang-pulang, kemudian hilang, tidak ada kabar, tidak ada berita apapun, HP-nya pun sudah tidak aktif begitu. Nah, status istri di sini bagaimana gitu. Nah, di situ disebutkan dengan mafkud, istri atau suami yang hilang begitu. Nah, ini bagi yang kedua. Yang ketiga terkait nikahul mut'ah, ya, nikah al mut'ah gitu. Nah, bagi yang nikah mut'ah di sini hadis an jawazil mut'ah sifatnya takhrij. Ditakhrij, dicari, dikumpulkan hadis-hadis tentang nikah mut'ah dari adanya diperbolehkan atau dari awal diperbolehkannya nikah mut'ah, nah, sampai nikah mut'ah ada ungkapan hadis-hadis diharamkan. Dulu kan ketika perang gitu ya, ketika para sahabat perang beberapa hari, beberapa bulan, kemudian ingat kepada istri-istrinya, kemudian Rasulullah SAW mengizinkan untuk nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Iya, kawin kontrak ya. Jadi nikah mut'ah itu kawin kontrak. Baik kontrak 1 hari, kontrak 1 minggu, 1 bulan, atau sesuai kesepakatan itu dulu. Dan dibahas tentang bagaimana hadis-hadisnya dikumpulkan, kemudian ditulis hadis-hadisnya yang berkaitan dengan nikah mut'ah secara al-maudhu'i ya, secara tematik, maudhu'i tematik. Al-ijtimaiyah wa tarihiyah. Ya, apa itu ijtimaiyah wa tarihiyah? Al-ijtimaiyah wa tarihiyah itu adalah sosiohistoris. Kalian juga harus memahami sosiohistoris, sosiologi dan historis, kisah cerita sosiohistoris tentang nikah mut'ah itu bagaimana. Nanti akan bertemu dengan hadis pengharaman. Kemudian disimpulkan bagaimana hukum nikah mut'ah apabila ditetapkan di zaman sekarang ya. Itu kalian bahas. Ini bagi kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 mengambil tema nikah mut'ah ya. Untuk orang-orangnya terserah kalian mekanismenya, silahkan kalian bikin kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Kemudian hukmun zawajil mut'ah. Hukmu zawajil mut'ah, hukum nikah mut'ah. Nah, bagaimana hukum nikah mut'ah itu bagaimana? Apakah halal, apakah boleh dengan syarat, atau apakah diharamkan secara mutlak sehingga tidak boleh dilakukan lagi, sehingga ditetapkan orang yang nikah mut'ah sama dengan zina, berdosa selamanya, atau bagaimana? Silakan untuk dibikin sebuah makalahnya ya. Baik. Itu gambaran tentang al-hadis, al-ahkam, fil muamalat yang dibahas tentang al-ahwal asy-syakhsiyah ya. Al-ahwal asy-syakhsiyah. Jadi pertemuan pertama sekarang kita tentang al-ahwal asy-syakhsiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Nah, referensinya umum, boleh melihat beberapa kitab Bulughul Maram. Boleh juga kalian gunakan searching hadis online. Itu cari hadis sebentar. Cari hadis online di Google, itu ada cari hadis. Buat apa ya? Lupa lagi. Nah, carihadis.com ya. Carihadis.com. Di Google kalian bisa menggunakan carihadis.com. Nah, carihadis.com di sana kalian ketik dengan kalimat bahasa Indonesia juga bisa ya. Diklik nikah misalkan, nanti akan keluar hadis-hadisnya tentang nikah begitu ya. Itu referensi di antara referensi hadis-hadisnya. Kemudian referensi yang selanjutnya tentang kitab yang tadi Ana sudah share tentang al-ahwal asy-syakhsiyah,
hukum keluarga yang pertama tentang munakahat, tentang pernikahan. Nah, tadi sudah Ana share ya. Coba Ana share lagi kitabnya. Kelihatan tidak? Terlihat, Ustaz. Ya. Baik. Di sini ada kitab yang bernama Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah. Ya, ensiklopedia kitab fikih kontemporer. Di sini dibahas tentang nikah. Nah, kalian di sini rujukannya boleh di sini sangat banyak sekali. Tadi yang Anda bahas sudah ada di sini di PDF tadi, silakan diterjemahkan, silakan dibuat makalah. Rujukan hadisnya boleh dicari hadis.com. Di sana sudah ada, tinggal copy paste. Riwayatnya jangan lupa disebutkan. Kemudian di buku Maram juga jangan lupa juga disebutkan riwayat-riwayatnya siapa. Nah, sedikit gambaran di sini ta'rifuhu fil logo ad-dhammu wat tadakhul. Ad-dhammu wat tadakhul. Nah, yang harus kalian pahami adalah tentang makna nikah itu sendiri. Ya. Ad-dhammu wat tadakhul. Nikah itu dalam bahasa disebut dengan ad-dhammu. Apa ad-dhammu? Ad-dhammu apa artinya? Saling bertemu, Mas. Iya, bisa. Oke, boleh. Bertemu, saling bertemu ya, menghubungkan ya. Menghubungkan. Ad-dhammu menghubungkan, wat tadakhul menjalin. Jadi nikah itu ad-dhammu wat tadakhul, menghubungkan dan menjalin. Wa fi syar'i menurut syarah tazwij pernikahan warubama ubbira bihi anil gisyani nafsahi. Dan terkadang kalimat nikah itu digunakan untuk hubungan intim itu sendiri. Nah, jadi nikah itu dalam artian berhubungan, menghubungkan, menjalin. Menurut syara itu nikah itu adalah pernikahan begitu. Jadi an-nikah diartikan pernikahan. Dan terkadang baik itu Al-Qur'an atau Al-Hadis menyebut kalimat an-nikah itu dengan sebentar. An-nikah itu menyebutkan jima gitu. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan jama sama jima. Apa bedanya jama dengan jima? Beda ya? Beda, Ustaz. Iya, hati-hati ya ketika membaca itu. Ya, hati-hati. Kalau jama itu bersama, ya, majmu'ah, membuat kelompok. Seperti Ana memberikan opsi atau menyuruh kepada kalian untuk al-jama, untuk membuat kelompok. Kalau al-jima itu jima berhubungan intim. Nah, jadi Al-Quran maupun hadis terkadang menggunakan nikah itu mengartikan jima, begitu ya, berhubungan intim. Masih ada waktu ya, sebentar lagi. Kemudian at-targhib fi nikah. At-targhib fi nikah. Anjuran untuk menikah. Kenapa ada anjuran untuk menikah? Sebab nanti ada hadis juga yang mengatakan seburuk-buruknya orang yang meninggal padahal dia belum menikah, begitu. Ya. Jadi belum menikah begitu. Makanya kalian harus punya target ya, planning dia sekarang umur berapa? Ya, menikah itu umur berapa? Harus ada planning ya. Nah, di sini disebutkan laqad raghobal islamu fi zawaji biswarin muta'addidatin litarghibi. Dan sungguh Islam sudah menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan bentuk kalimat yang berbeda-beda. Di Islam memerintahkan untuk atau menganjurkan untuk menikah. Fataratan yazkuru annahu min sunanil anbiya. Nah, di sini ya. Jadi kalimat nikah itu tujuannya terkadang Allah memberitahukan kalimat nikah itu sunanil anbiya. Ya. Min sunanil anbiya, nikah itu termasuk sunnahnya para nabi. Wahadiyal mursalin, dan petunjuk dari para rasul.
wa annahum al-qadatul ladzi yajibu 'alaina an naqtadi bihudahum. Dan sesungguhnya mereka para nabi, para rasul itu merupakan sosok-sosok yang harus diikuti begitu. Berarti kalau kita tidak menikah, tidak mengikuti nabi begitu. Jadi hukum nikah itu apa? Sunnah Ustaz. Wajib, bukan sunnah. Wah, Jadi- bahaya. Gampang bukan kayaknya nih. Buat Anwar sunnah Ustaz, buat Anwar. wajib ya. Awas nih. Ini Par. ini S1 sudah harus menganalisa ya. Udah bisa menganalisa hukum ya. Jadi wajib, bukan sunnah, bukan. Kalau sunnah itu tidak mengapa tidak dilaksanakan juga ya. Kalau wajib itu harus, jadi nikah itu harus. Sebab sunanil anbiya, sunan di sini bukan sunnah artinya. Cara hidup Nabi begitu. Cara hidup Nabi itu harus menikah. Jadi ketika kita ingin benar dalam hidup, salah satunya harus menikah begitu. Ya. Cara hidup Nabi kita harus mengikuti wa annahumul qadah. Nah, di sini alladzina yajibu alaina. Para nabi, para rasul itu menikah dan kita wajib mengikuti jejak kehidupan nabi dan para rasul, di antaranya yaitu menikah begitu ya. Nah, sebagaimana di sini Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan kami telah mengutus para rasul sebelummu dan kami menjadikan mereka itu azwajan, memiliki pasangan, wa dzurriyyah, dan keturunan. Di sini udah wajib di sini juga. Azwajan. Menikah itu wajib ya. Nabi Rasul diberikan pasangan dan keturunan. Nah, di sini di poin yang pertama nikah itu dianjurkan dengan sebutan bahwa nikah itu merupakan sunannya atau jalan hidupnya para nabi dan petunjuk Rasul. Begitu. Kemudian wataratan yazkuruhu fi ma'radil imtina. Ma'radil imtina, dan terkadang ma'rad al-imtina. Apa itu ma'rad al-imtina? Ustaz, Ya. Ya, gimana? kata Ustaz. Ya. Wataratan yazkuruhu fi ma'radil imtina. Dan nikah itu disebutkan juga ma'rad al-imtina, kesenangan begitu. Jadi nikah itu merupakan kesenangan ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Nah, itu ya. Jadi menyebutkan tentang keindahan, ketenangan, kesenangan begitu. Nah, kemudian wahyanan yatahaddatsu an kauni ayatan min ayatillah. Kemudian disebutkan juga nikah itu dengan sebutan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi nikah itu, anjuran nikah itu yang pertama bahwa nikah itu sebagai jalan hidupnya para nabi dan petunjuk Rasul. Yang kedua, nikah itu sebagai kesenangan, keindahan, ketentraman. Karena orang yang belum menikah pasti tidak akan tentram, begitu kan? Seperti kalian belum tenang, belum tentram ya, karena belum menikah, begitu. Kemudian makna yang ketiga adalah nikah itu merupakan kaun, ayatan min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah dengan menikah. Seperti Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah menciptakan kalian dari jenis kalian sendiri litaskunu, agar kalian sakinah. Jadi tujuan pokok menikah itu sakinah. Bukan membuat adanya beban, bukan, tapi sakinah tujuannya. Gitu. Ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Adanya mawaddah itu mahabbah, cinta dan kasih sayang begitu. Jadi Allah menyebutkan menikah itu tentram, kemudian mawaddah, cinta,
warahmah dan kasih sayang. Dan ingat di sini min ayatihi, menikah itu bisa dengan cara tentram, cinta dan rahmat itu apabila min ayatihi Al-Qur'annya dibaca, begitu maksudnya. Ya. Kemudian yang harus kita garis bawahi di sini terkait permasalahan problematika tentang pernikahan. Waqad yataraddadul mad fi qubuli zawaj. Namun ada juga gitu, sebagian orang yang menolak. Jadi ada juga orang yang menolak terhadap pernikahan. Kenapa menolak? Fayuhjimu anhu khaufan minal ibtila'i bitakalifihi wa haruban min ihtimali a'baihi. Nah, jadi dikarenakan mereka itu menolak karena sebab takut karena biaya, ditakutkan karena tidak mampu untuk membiayai istri, untuk membiayai keluarga, dan biaya-biayanya sangat besar sekali, begitu. Jadi biaya yang sangat besar itu akan dikeluarkan ketika menikah. Gitu. Misalkan menikah biayanya besar, sekarang menikah kurang lebih 20 juta misalkan. Kemudian maharnya harus berapa? Itu kan mengeluarkan biaya yang sangat besar sekali. Kemudian setelah berkeluarga, seorang suami wajib menafkahi, punya anak lagi, menafkahi lagi. Misalkan satu hari 100.000, sebetulnya satu hari 100.000 itu kurang begitu sebetulnya. Dikalikan sebulan berapa? Sudah 3 juta misalkan. Dikalikan belum untuk listrik, belum untuk beli makanan, belum untuk biaya anak sekolah dan pendidikan dan yang lainnya, itu berapa puluh juta atau berapa juta sebulan itu keluar begitu kan. Ini kan menjadi salah satu problem begitu. Dan di antara problem ini menunjukkan ada juga orang yang tidak mau menikah. Lebih dari itu problem-problem yang lainnya pun banyak sekali begitu. Di antaranya banyak sekali permasalahan-permasalahan dan yang lainnya. Nah, di sini Islam menjawab fayal fitu al-islamu nazarahu ila anna Allah sayaj'alu zawaj sabilan ilal ghina begitu. Nah, di sini Islam menjawab ya. Fayal fitu al-islamu nazarahu ila anna Allah sayaj'alu zawaj sabilan ilal ghina. Di sini. Nah, S1 di sini kalian harus sudah bisa menganalisa ya. Dari problematika tadi disebutkan Islam sebagai jalan keluarnya. Fayal fitu al-islamu, Islam membalikkan nazarahu, pola pikirnya. Jadi pola pikir yang tadi itu secara hawa nafsu. Kemudian Islam membalikkan pola pikir. Pola pikir yang tadi itu salah sebetulnya menurut Islam. Kenapa? Karena kita hidup itu memiliki Allah, memiliki agama, bahwasanya annallaha sayaj'alu zawaj sabilan ilal ghina, bahwa nikah itu adalah salah satu jalan di mana Allah akan memberikan kekayaan itu. Ini masalah akidah, ya. Bisa dipahami di sini? Bisa ya? Ya. Jadi jangan takut miskin. Jangan takut banyak biaya selama kita memiliki motivasi, memiliki planning dan yang lainnya. Kita jangan takut bahwa Allah berjanji ketika kita menikah, dengan menikah itu Allah akan memberikan kekayaan. Jadi salah kamusnya kalau begini, tunggu kaya dulu setelah kaya menikah, itu salah, kamus yang salah ya. Islam memberikan jalan keluar itu adalah al-ba'ah, mampu sifatnya, mampu secara fisik, mampu secara pribadi, mampu secara pikiran. Ketika kita mampu, silahkan menikah. Adapun masalah harta, nanti Allah akan memberikan kekayaan. Jadi mampu di sana merupakan bukan mampu secara kaya raya, bukan gitu. Tapi mampu secara fisik, pribadi, pikiran, dan mampu untuk mencari nafkah, begitu. Itu ya. Wa yamudduhu bil quwwah. Dan di sini Allah menyebutkan, para ulama menyebutkan dari beberapa penjelasan, wa yamuddul bil quwwah, dan Allah akan memberikan kekuatan. Ya. Sendiri itu biasanya malas, tapi ketika kita menikah ada dorongan.
kita ingin menafkahi istri sehingga kita menjadi tidak malas, akan memberikan kekuatan. Allati taj'aluhu qadiran 'ala taghallubi 'ala asbabil faqri, di mana menikah tersebut diberikan kekuatan dan akan menghilangkan sebab-sebab kefakiran. Nah, di sini yang harus kita pahami, ya. Harus kita pahami di sini bahwa sebab-sebab kefakiran akan dihilangkan dengan menikah apabila tujuan menikahnya benar, gitu ya. Makanya di sini Allah menyebutkan dengan sebutkan wa ankihu al ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Wa ankihu, dan nikahilah oleh kalian al ayyam. Ayyam itu masih bujangan, gitu kan. Nikahilah oleh kalian terhadap orang-orang yang belum menikah di antara kalian dan orang-orang yang soleh, yang baik, yang layak min ibadikum, dari hamba sahaya laki-laki kalian, wa imaikum, dan hamba sahaya perempuan. In yakunu fuqara, in yakunu fuqara, apabila keadaan kalian fakir, yughnihimullahu min fadlihi, Allah akan mengayakan, Allah akan memberikan kekayaan. Ini akidah. Dengan menikah pasti Allah akan memberikan kekayaan, begitu kata Allah. Wallahu wasi'un alim. Ya, contohlah, saya sebelum menikah belum punya apa-apa. Ya, belum punya apa-apa. Kalau sekarang sudah menikah, alhamdulillah, rezeki melimpah min haitsu la yahtasib, gitu kan, tanpa diduga-duga. Dulu tidak punya sendok, sekarang beli sendok, punya sendok, gitu kan. Dulu tidak punya piring, sekarang punya piring, dan sebagainya. Inilah diantaranya, gitu kan. Jadi banyak sekali. Jadi janji Allah di sini disebutkan, jangan sampai takut dengan menikah. Niatkan nikah itu bersih, niatkan dengan nikah itu merupakan ingin menyucikan diri, ingin ibadah, maka Allah akan memberikan kekayaan. Nah ini ya penjelasannya. Kemudian yang terakhir karena waktunya sudah mau habis, sampai jam 8:30 ya. Jam 9:10 Ustaz. Oh jam 9, oh iya jam 9 masih lama berarti ya, ada waktu nih. Baik. Sampai jam 9:10. Kemudian hadis-hadis juga banyak yang menerangkan tentang pernikahan. Ya, jadi kalian bisa dibuka di buku, di kitab yang anak share tadi, ya, bisa dibuka. Kemudian sedikit demi sedikit bisa diterjemahkan, dan permasalahan juga banyak. Kemudian setelah itu di sini pun Rasulullah SAW menyebutkan. Salah satu hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Nah, di sini ya. Salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Aunuhum di sini adalah pertolongan. Jadi ada 3 golongan kata Rasulullah. Ada 3 golongan, di mana 3 golongan tersebut sudah wajib hukumnya mendapatkan pertolongan dari Allah. Wajib hukumnya. Nah, di antara pertolongan ini adalah al-mujahidu fi sabilillah. Yang pertama adalah mujahid di jalan Allah. Seorang mujahid itu pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah. Mujahid di sini umum ya maknanya. Orang yang bersungguh-sungguh. Mujahid itu orang yang bersungguh-sungguh mengabdikan dirinya, menggunakan jiwanya, pikirannya, jasanya ada di jalan Allah, begitu. Itu mujahid. Ada di jalan Allah, membela agama Allah, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Itu namanya mujahid. Seperti kalian sekarang belajar. Nah, di sini disebut dengan mujahid. Wal mukatab alladhi yuridul ada. Mukatab. Apa itu mukatab? Ma makna mukatab? Man minkum ya'rifuna fi makna al-mukatab? Man ya'rif makna mukatab? Baik. Nggak tahu, Ustaz. Mukatab, ya, mukatab itu adalah hamba sahaya
di mana hamba saya tersebut ingin menebus dirinya sendiri dengan cara menyicil kepada majikannya gitu. Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Saya. Jadi mukatab itu adalah hamba sahaya, di mana hamba sahaya ingin menebus dirinya dengan cara menyicil kepada majikannya sampai dia bebas begitu. Nah, sekarang kan hamba saya tidak ada kalimat wal mukatab. Nah, di sini mukatab di sini artinya bisa dipalingkan iltifat ila makna akhar. Al-iltifat ila makna akhar. Mawjud fi makna ar-rajulu yuriduna minan nikah. Gitu. Ar-rajulu yuriduna anin nikah atau ilan nikah. Bisa jadi mukatab alladhi yuridu alda di sini merupakan seorang laki-laki bermaksud ingin menikah, kemudian dia berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit biayanya, dia kerja misalkan, kemudian dia bukan hanya kerja mencari uang ya, bukan. Dia kerja di sini umum, bekerja dengan mengumpulkan ilmu dan sebagainya, mempersiapkan diri untuk menikah. Maka orang yang mempersiapkan diri untuk menikah karena Allah, al-aunuhum, Allah akan membantu mereka begitu. Siap tidak? Harus siap ya. Nah, itu golongan yang kedua. Wal mukatab alladhi yuridul ada. Wan nakih alladhi mada? Alladhi yuridul afaf. Naam, mawjud huna. An-nakih alladhi yuridul afaf. An-nakih, orang yang menikah, yuridul afaf, dengan tujuan, dengan maksud ingin menyucikan dirinya begitu. Jadi menikah dengan tujuan menyucikan dirinya, lepas dari perzinahan. Menikah ingin melaksanakan kewajiban. Baik, istamir. Kemudian yang keduanya, yang selanjutnya wajah fi sunani an-Nasa'i. Dan ada juga, terdapat juga di dalam Sunan An-Nasa'i, itu salah satu kitab Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu adalah ashab, pemilik kitab Sunan. Ya, kitab Sunan itu apa saja? Pemilik kitab Sunan itu misalkan ada hadis rawahu arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4. Siapa imam yang 4 itu? Bukhari. Bukan Bukhari, bukan. Sunan. Bukhari. Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi. Satu lagi siapa? Iya, An-Nasa'i kan ini disebutkan ya, An-Nasa'i. Ya, An-Nasa'i. Gitu. Jadi Ashabus Sunan, pemilik kitab Sunan itu misalkan ada riwayat rawahu au akhrajahu al-arba'ah. Manhum al-Imamu Abu Daud, wasani al-Imamu At-Tirmidzi, wasalis al-Imamu An-Nasa'i, Rabi' al-Imamu Ibnu Majah. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, hum ashabus sunan gitu. Wajah fi sunani An-Nasa'i, dan datang telah ada di dalam kitab An-Nasa'i huwa kataba ya an babi ma'unatillahi an-nakiha alladhi yuridul afaf. Nah, jadi Imam An-Nasa'i membuat satu bab, satu judul besar, di mana judul besar di sini disebutkan bab ma'unatillah, bab pertolongan Allah an-nakiha kepada orang yang menikah alladhi yuridul afaf,
yang bermaksud dengan tujuan untuk menyucikan dirinya, begitu ya. Kemudian hadis-hadis yang lain juga disebutkan. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairul mata' ad-dunya wa khairul mata' ad-dunya al-mar'atu shalihah, ya. Ad-dunya mata'un, ma makna al-mata'? Man minkum ya'rifuna makna al-mata'? Perhiasan. Na'am. Mumtaz. Perhiasan. Ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu siapa? Nisa. Al-mar'atu Salihah. salihah. Tayyib. Ya, mumtaz. Al-mar'atu as-salihah, ya. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'ah as-salihah, wanita yang soleh. Ya. Nah, di sini disebutkan tentang hadis-hadis tentang pernikahan. Nanti Anda akan share beberapa hadis yang wajib kalian hafal, ya. Hadis tentang nikah yang kalian hafal apa? Selain bisa di sini. Ya. Man istata'a minkumul ba'a itu, Ustaz. Iya, gimana teksnya? Lupa, Ustaz. Lupa dikit. Lupa dikit, ya. Nah, nanti kalian hafalkan minimal 3 hadis, ya. Minimal 3 hadis harus hafal. Mau 3 hadis, mau 2 hadis? 2 dulu, Ustaz. 2 dulu, ya. Boleh. Boleh 2, ya. 2 minimal 2 hadis pendek saja. Ini hadis yang wajib, ya. Hadis wajib. Halo, Ustaz. Halo. Kok nggak ada suaranya? Jaringan beliau lagi. Halo, Ustaz. Udah nyambung lagi, udah? Sudah, Ustaz. Duh, ini sinyalnya mohon maafnya lagi hujan. Ya, di sini lagi hujan, jadi sinyalnya naik turun, ya. Sinyalnya. Ustaz, la ba'sa tahurun insyaallah. Amin. Baik, jadi tiap-tiap bab, ya, tiap-tiap bab itu hafalkan 2 hadis, dan hadis yang wajib itu yang tadi, ya, yang ya ma'syarus syabab, ya, yang itu, ya. Nah, Ustaz. Ya ma'syarus syabab, ya, wahai para pemuda, ya, di sini pemuda semua nih, ya, pemuda, wahai Pemuda ada di pemuda, ya. Anwar udah tua. Ya. Remaja, Ustaz. Kapan, Ibu? Min komul ba'ah falitajawaj. Di sini tujuannya atau khitabnya kepada laki-laki, jadi bukan kepada perempuan. Perempuan itu menunggu. Ayo, kata perempuan, ayo siapa yang berani, yang memiliki sifat laki, siapa, gitu kan, gitu. Ya, siapa di sini yang siap, begitu. Ya, Bu Citra ada tiap belum? Ya, Ukti Citra menunggu, ya, menunggu kalian. Siapa di antara kalian? Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz. Ya. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah siap gitu, ya. Siap kejiwaannya, siap raganya, siap pikirannya, al-ba'ah, menikahlah segera. Karena kalau tidak menikah itu bahaya, apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang itu bahaya sekali, harus cepat-cepat menikah. Jangan takut fakir, Allah sudah berjanji, Rasulullah sudah berjanji akan memberikan kekayaan. Baik, kita akan membuat makalah, ya. Akan membuat makalah. Kalian membuat tema pembahasan bab yang pertama kita tentang fiqhul munakahah, ya, fiqhul munakahah.
fikih tentang pernikahan. Yang harus kalian bahas tentang fikih pernikahan itu, yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu tentang munakahah, fikih munakahah atau al-ahwal asy-syakhsiyah ya, maaf. Bab yang pertama al-ahwal asy-syakhsiyah. Ahwal asy-syakhsiyah. Yang pertama adalah tentang fikih munakahat. Fikih munakahat. Yang pada saya mau ambil munakahat, bikin satu kelompok tentang fikih munakahat. Jangan lupa rujukannya, hadis-hadisnya, dan ada terjemahnya juga ya, terjemah dari sebuah kitab. Harus ada. Fikih munakahat, fikih tentang tema-temanya tadi sudah disebutkan, nanti anak akan share juga di grup ya tentang makna fikih munakahat. Dan kelompok yang kedua itu membahas tema besarnya tentang hukum tolak dan permasalahannya ya. Hukum tolak dan permasalahannya. Kemudian yang ketiganya tentang hukum nikah mut'ah. Jadi ada 3 tema, buat 3 kelompok membuat makalah dari 3 tema besar tersebut. Ya. Bisa dipahami tugas-tugasnya, buat tugas-tugas ke depannya? Presentasi. Bisa Ustaz, bisa. Ya, silakan jika ada pertanyaan, silakan. Tentang 3 tema tadi, tentang hukum nikah atau fikih nikah munakahat, kemudian tolak. Tadi bukunya apa namanya, Ustaz? Ahkamul Ahadis ya? Ustaz, bukunya tadi namanya Ahkamul Ahadis ya? Yang awal itu Mausu'ah, yang Nasir ada. Yang Nasir tuh, Mausu'ah al-Fiqhiyah. Begitu. Jadi kitab yang kita pakai nanti apa aja, Ustaz? Umum, rujukannya umum, silakan. Boleh yang tadi Ana share di grup, udah ada kan PDF-nya? Iya. Ya. Boleh rujukannya melihat Bulughul Maram dan cari di syarah-syarah Bulughul Maram sebagai penjelasannya. Di Riyadhus Shalihin atau rujukan-rujukan yang lain itu boleh. Sebab ini membahas tentang hadis-hadis, jadi diperbanyak terkait hadis-hadisnya. Misalkan hadis-hadis tentang pernikahan, apa saja anjuran pernikahan, hal-hal yang diharamkan tentang pernikahan, yang dibolehkan nikah dan sebagainya. Yang kedua tentang talak, cari hadis-hadis tentang tolak. Ya, hadis-hadis tentang tolak itu banyak di hadis Bulughul Maram dan banyak. Kemudian tentang mut'ah, hadis-hadis tentang mut'ah silakan kalian cari, rujukannya bebas. Yang penting riwayatnya disebutkan. Ya. Disebutkan, sebab sudah masuk kepada jenjang S1 ya, bukan lagi di tingkat SMA ya. S1 itu sudah mulai merujuk dengan rujukan yang jelas, bukan rujukan yang tidak jelas ya. Rujukannya harus jelas. Gitu. Kita buku dan yang lainnya harus jelas. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, Ya. hanya sampai pada UTS atau Ya. keseluruhan hanya membahas 3 bab ini, Ustaz? Halo, Ustaz. Halo, Ustaz. Ya. Aduh nih, sinyalnya jelek nih. Ya, Ustaz, ini yang tadi 3 bab besar ini itu apakah pembahasan kita dari awal sampai pertengahan gitu, Ustaz, sampai UTS atau sampai UAS gitu, Ustaz? Pembahasan 3 bab ini. 3 bab ini hanya sampai UTS saja.
sampai UTS kan berarti ada kurang lebih 6-7 pertemuan ya Ustadz. Iya. Berarti satu kelompoknya itu membahas satu bab 2 pertemuan gitu Ustadz. Sebentar, lihat dulu. Sinyalnya jelek nih. Udah. Ya. Nah, Ana lihat dulu. Sudah terdengar ini? Ya. Satu kelompoknya 1 kali pertemuan saja, ya. Kelompoknya 1 pertemuan saja. Nanti kalau ada waktu untuk UTS itu nanti ada bagian pembahasan khusus dari anak, pembahasan khususnya begitu. Nah, jadi 1 kelompok 1 kali pertemuan. Misalkan kelompok minggu depan siapa yang siap? Ya, siapa yang siap untuk minggu depan? Kita mulai di minggu depannya lagi, ya, karena ada waktu. Itu 1 kelompok 1 orang silakan maju untuk membahas tentang tema yang besarnya, misalkan tentang fikhun nikah, tentang fikih nikah begitu ya. Ana share dulu ya ininya, di share dulu sebentar. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Ustadz, perkenalan sudah belum Ustadz ya? Iya Ustadz, sambil menunggu pertanyaan mungkin boleh perkenalan Ustadz. Ini ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang baru masuk juga Ustadz. Oh iya. Siapa itu yang baru masuk? Sebentar, Ana ambil dulu Kasful Hudur. Kasful Hudur. Baik, Joko Ari Widodo maujud? Tidak Ustadz. Maafi. Maafi maksudnya. Goib. Oh, goib. Tidak ada keterangan. Alat dawam. Muhammad Hadra Subukti. Hadir Ustaz, hadir. Men. Hadir ini. Ada video fotonya? Foto. Videonya ada. Oh, belum mandi Ustaz. Gak apa-apa. Kan gantung tetap. Masya Allah. Video ya. Masya Allah. Masya Kan Allah. Charlie. Bukan main. Gitu. Anjir. Bentar. Ini kalau 1 kali pertemuan masih banyak tidak waktunya, atau mau 2 kali pertemuan? Apa Pak? Ini 1 minggu sebentar. 1, 2. Sebentar ya, sebentar. Ya, kita coba 1 kali pertemuan dulu ya, 1 kelompok ya. Mungkin ini aja Ustadz, menyesuaikan Ustadz. Jikalau pembahasannya bisa mencapai 2 pertemuan, berarti 2 pertemuan gitu. Jikalau 1 pertemuan selesai, ya berarti 1 pertemuan gitu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya, boleh begitu ya. Nanti mohon aktif, harus aktif. Aktif diskusi. Ini S1 sudah mulai belajar cara berdiskusi yang baik dan benar, di mana diskusi tersebut nanti tertuju kepada cek sudah ada lagi?
Sudah, Ustaz, sudah. Aduh, ini lagi hujan nih biasa. Enggak, Pak Ustaz. Makalah itu ya, makalah referensi harus jelas. Jangan copy paste di Google, ya. Jangan copy paste di Google. Kalau mau copy paste itu di jurnal. Di jurnal cari PDF jurnal yang sudah banyak referensinya, boleh di sana di copy paste, kemudian rujukannya disebutkan. Jadi tidak boleh copy paste di Google, ya tidak. Nanti yang copy paste di Google nanti akan terlihat. Aduh. Dil, mana video kok, Dil? Oh, ya Mak Padil. Jado orangnya. Sinyalnya jelek nih. Ya. Ya, terdengar? Terdengar, Ustaz. Kemudian nanti diusahakan harus ada diskusi. Diskusinya langsung kepada tema yang dibahas. Misalkan menurut saya nikah itu tidak wajib, silahkan bebas. Ya. Nikah itu tidak wajib, harus jelas. Kenapa tidak wajib? Begini dan begitu. Kata ini nanti wajib karena begini dan begitu ya. Seperti itu. Nanti ada alur diskusinya. Yang satu mulai berkembang. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Kan itu per babnya dijadikan satu bab per kelompok gitu kan Pak Ustadz. Kalau dalam satu kelompoknya beda pendapat gimana coba? Auto nggak jadi makalah. Ustadz, mau nanya Ustadz. Ya. Kan satu bab itu dibagi jadi berapa orang gitu, Ustaz? Untuk buat makalah kan? Ya. Gimana dalam satu kelompok itu semua beda pendapat, Ustaz? Ntar nggak jadi makalahnya gimana? Langsung buka dulu, disalin. Ribet nggak tahu. Nah, terus tutup tengah. Nah. Misalnya kayak Ahmad Adil kan bilang ya. Satu kelompok itu nanti memiliki bahasan yang berbeda, ya. Memiliki bahasan berbeda dan harus belajar saling adanya kesepakatan. Kalian belajar sepakat. Ya. Satu kelompok satu sama lain harus saling membantu dan harus saling sepakat dengan apa yang ditulisnya. Harus sepakat, ya. Harus belajar untuk musyawarah dan sepakat. Ya, tes. Ya, jadi satu kelompok itu harus sepakat, ya. Harus sepakat, satu kelompok harus sepakat, harus klop, tidak boleh ada saling perbedaan. Itu ini gimana satu kelompok saling berbeda itu nggak boleh, ya. Ya, begitu. Takutnya nggak jadi gitu kan, Ustaz, makalahnya. Misalnya kayak mut'ah nih, nikah mut'ah. Si A bilang boleh, si B bilang nggak boleh. Oh, kalau menurut Syiah itu beda lagi, ya. Ini kan Sunni, yang menurut Sunni, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya. Gimana dia? Ini HP, Bos. Nggak masalah.
Nggak butuh-butuh amat gitu, untungnya nggak ada bentuknya ya. Ya, jadi menurut ulama Udah selesai ya? Kepada moderator mungkin boleh ditutup ya, karena waktunya juga sudah habis. Siapa moderator, Ham? Oi, siapa coba moderator? Siapa? Siapa coba? Out in the flight, a